Alasan mengapa Mahat Al-Azhar Kairo? Pertama, diajukan oleh ulama tingkat dunia, karena diajarkannya langsung oleh ulama-ulama di Al-Azhar. Kemudian belajar bahasa Arab dengan para ulama natif. Nah, kalau kita mau cepat bahasa Arabnya lancar, ya belajar ke Arab. Ya. Nah. Kemudian ijazahnya diakui di dunia internasional. Lalu bagi yang ingin melanjutkan S1 tidak hanya di Universitas Al-Azhar juga bisa ke Universitas Islam Madinah, Ummul Qura, ya. Tapi tentunya masing-masing perguruan tinggi punya syarat dan ketentuan masing-masing. Kemudian untuk di Mahat Al-Azhar ini agak beda dengan penerapan pembelajaran di negara kita ya, di Indonesia. Karena kalau di kita di Indonesia, setiap jenjang itu harus dilewatin bertahap. Misalkan dari SMP kelas 1, 2, 3, SMA kelas 1, 2, 3. Nah, sedangkan kalau di Mahat Al-Azhar itu ada kelas akselerasi, ya, di mana setiap tahun kedua akan ujian akselerasi. Jadi kelas 2 SMP nanti ujian, maka bisa langsung naik ke kelas 1 SMA. Begitu juga di SMA, kelas 2-nya ujian, nanti bisa langsung kuliah di Universitas Al-Azhar. Maka cepat atau lambatnya kita dalam lulus di Mahat Al-Azhar, maka kita yang menentukan. Ya. Bahkan ada yang guru kami juga dari alumni Mahat Al-Azhar itu hanya 1 tahun di Mahat Al-Azhar langsung kuliah di Al-Azhar Kairo. Kemudian lingkungan internasional yang menambah wawasan, ya. Karena kita akan mengenal dari berbagai macam latar belakang karakter. Kemudian seluruh pendidikan di Al-Azhar itu gratis, dari biaya buku, biaya SPP, biaya tahunan. Kemudian biaya hidup di Mesir relatif terjangkau, bahkan mungkin bisa dibilang di bawah ya dari biaya hidup kita di Indonesia untuk di kota besar. Kemudian tersedia asrama khusus belajar Indonesia ya. Nanti ini akan kita diskusi sharing dengan peserta yang belajar di Mahat Al-Azhar yang tinggal di asrama khusus belajar Indonesia. Jadi para orang tua nggak usah khawatir, karena nanti di sana di asrama akan didampingi oleh pembina yang merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo. Ya. Kemudian setelah lulus dari Mahat Al-Azhar bisa masuk ke Universitas Al-Azhar Kairo tanpa tes. Ini rangkuman dari jalur yang akan dilalui peserta. Yang pertama adalah alur pendidikan Mahat Al-Islami, yaitu pendaftaran dan pemberkasan. Kemudian di markas Quran ada program persiapan bahasa. Ya, jadi di Indonesia nanti ada pembelajaran bahasa Arab dulu online. Insya Allah pembimbingnya nanti ada Ustadz Muhammad Asnawi, ya, alumni dari markas Lughah Kairo Syekh Z, ya. Kemudian setelah sudah pembelajaran bahasa Arab,
maka ketika sudah tiba waktu pemberangkatan, kita akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kalau programnya online, ya nanti berangkatnya dari wilayah masing-masing, ketemuan langsung di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian setelah pemberangkatan, maka ketika nanti di Bandara Kairo, nanti peserta akan diantar langsung ke asrama dan kemudian dibimbing untuk pendaftaran di Mahat Al-Azhar. Lalu di Mahat Al-Azhar nanti mengikuti tahdits mustawah untuk di Rosa Khoso. Di Rosa Khoso ini kelas bahasa Arab, ya. Jadi belajar lagi bahasa Arab di Kairo. Untuk di Rosa Khoso ini ada 5 level. Dan untuk yang sudah mahir bahasa Arabnya, maka tidak harus melalui level 1. Jadi bisa langsung level 2, level 3, level 4, level 5. Nanti setelah lulus dari Dirosa Khoso, akan ada ujian lagi tahdits mustawa untuk penempatan level di Mahat Al-Azhar. Nah, disinilah penentuannya apakah peserta harus melalui dari I'dadi atau bisa langsung sanawi. Dan sanawinya pun nanti bisa ditentukan oleh penguji apakah langsung ke sanawi salis atau sanawi sani atau sani ula, ya. Nah, kemudian nanti setelah lulus dari Mahat Al-Azhar, maka bisa melanjutkan ke Jamiah Al-Azhar, Kairo tanpa tes. Bahkan sekalipun para peserta lulusnya misalkan di sanawi ula, ya, sanawi yang pertama, nah nanti di sanawi yang kedua, itu ada ujian akselerasi. Ketika nanti dinyatakan lulus, bisa langsung kuliah dari tahun tingkat kedua, langsung kuliah di Universitas Al-Azhar. Nah, ini adalah kurang lebih sekitar jadwal, ya, tapi jadwal ini bisa berubah. Ya, jadwal ini bisa berubah. Jadi tergantung nanti kondisi di Kairo, karena ada jam-jam yang lebih cepat, jam-jam yang lebih lambat. Jadi tetap teman-teman adik-adik di sini yang belajar di Kairo dan tinggal di asrama akan selalu dibimbing dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari tahfiz Qur'annya, dari bahasa Arabnya, murojaah pelajaran, konsultasi, dan juga untuk pengurusan lain-lainnya kayak pendaftaran. Iya, di Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar itu kemudian banyak kejurusan-kejurusannya, dan kemudian ada yang bersifat agama dan ada yang bersifat umum, ya banyak. Jadi nggak cuma sedikit, nggak tentang agama saja, kemudian nggak melulu tentang agama, ya. Karena kalau dilihat dari kemudian jurusan Ana itu sebenarnya jurusan Ana lebih mengarah ke umum sebenarnya, karena sejarah, ya. Sejarah kan umum, ada banyak yang dipelajari, bukan cuma sejarah Islam saja. Nah, ada sejarah Yunani, Romawi dan segala macamnya, ya. Kemudian kalau kedokteran ada, insya Allah ada, ya. Kuliah pendidikan ada, kuliah terjemah ada, ya. Kuliah kemudian ekonomi ada, banyak insya Allah, ya. Kemudian banyak insya Allah, ada Quran, ada tafsir, ya. Cuman kalau untuk datang ke untuk ngambil kedokterannya sebenarnya nanggung istilahnya. Ya, kalau mau kedokteran ambil sekalian yang kemudian tinggi sekalian istilahnya. Di Eropa atau kemudian di Indonesia juga bagus kayaknya bagi anak kedokterannya. Karena di Mesir ini kalau dilihat dari kemudian mustaswa-mustaswa yang ada, ya, agak kurang ininya. Kurang kemudian pelayanan rumah sakitnya dan kemudian ininya, ya itu entah wallahu a'lam atau memang yang diajarkan seperti itu kan anak nggak tahu, ya. Kalau kedokteran di Mesir, tapi kalau di sini kedokteran di Mesir ini banyak orang Malaysia. Kalau orang Indonesia kedokteran di Mesir agak nggak pernah ketemu. Nah, kalau di Mesir ya yang kedokteran biasanya rata-rata mahasiswa, ya. Nah itu karena memang kemudian ya, karena kemudian di Malaysia itu mereka ijazah kedokterannya diterima, ya. Tapi kalau kemudian di Indonesia kalau nggak salah ya, kedokteran dimanapun itu harus kemudian menyetarakan lagi gitu kalau nggak salah 1 tahun di Indonesianya. Ya, Wallahu a'lam. Ya namanya ujian profesi, Ustaz. Perbedaan adabi. Kemudian tadi perbedaan tentang adabi dan ilmi, Ustaz. Apa tadi mungkin kurang jelas? Nah, maksud adabi dan ilmi.
Ya, adabi itu untuk kemudian para wafidin, teman-teman sekalian. Untuk kemudian para pelajar yang khusus datang kemudian dari luar negeri, bukan orang Mesir. Jadi kemudian nanti ketika ditanya apakah di ma'had nanti kita sekelas dengan orang Mesir, enggak, teman-teman sekalian. Karena kemudian dibedakan antara yang Mesir sama yang wafidin. Jadi di kelas kita cuman ada ya nanti bertemu dengan orang-orang Rusia, Nigeria, Somalia ya, kemudian daerah-daerah pecahan Uni Soviet ya, Tantan, Kazakhstan, ya, Tajikistan, banyak itu insya Allah. Nah, itu di adabi. Adapun yang di ilmi itu untuk kemudian orang-orang Mesir, khusus kemudian untuk orang-orang Mesir. Tapi kalau ditanya apakah kita bisa masuk ke ilmi, bisa. Karena nanti ketika kita mau masuk ambil kedokteran nih misal ya, nah itu kita nanti kalau dari adabi itu nggak ada jalurnya untuk kemudian menuju kedokteran. Jadi jalur untuk menuju kedokteran itu masuk ke ma'had yang ilmi, masuk ke ma'had yang Mesirnya. Karena di situ kemudian pelajaran biologi, pelajaran kemudian geografi dan IPA dan segala macamnya ya, kimia itu kemudian baru ditekankan di ma'had ilmi. Sedangkan di ma'had adabi pelajaran-pelajaran umum seperti biologi, kemudian kimia dan fisikanya itu adalah pelajaran sampingan, nggak kemudian menjadi standar kelulusan. Jadi kalau emang nilainya agak jelek atau agak turun ya, itu maka nggak kemudian diacuhkan sama pihak ma'had adabi. Karena memang tujuannya adalah untuk kemudian ngambil ilmu agamanya. Dan gitu.